Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, yang sangat kami hormati para asatid, para ustadzat Ma'had Abu Bakar As-Siddiq UMS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kami hormati para peserta, para musyarikin, musyarikat dalam acara yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terkhusus adalah nikmat taufik dan hidayah yang untuk mempelajari kitab sucinya. Ini adalah kenikmatan yang begitu mahal yang harus kita syukuri, dan sungguh nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmatun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Adalah kenikmatan yang tidak ada yang tahu seperti apa kenikmatan itu kecuali yang merasakannya secara langsung. Bahkan para ulama menegaskan seandainya para muluk, para penguasa, para raja itu tahu betapa bahagianya, betapa besarnya kegembiraan orang-orang yang hidup intens berinteraksi dengan Al-Quran, pasti mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang kita teladani, kita ikuti arahan-arahannya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi kepada kita dengan sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Terbaik di antara kalian adalah yang istiqomah untuk terus menerus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di sini jelas khairiyah, keterbaikan
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kita peroleh, yaitu ketika kita istiqomah untuk mempelajari kitab sucinya, istiqomah untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ikhwah fillah arsyadakumullah, pada opening atau iftitah dari program tahfidz di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini, kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para asatidz, ada Ustadz Izzi, Ustadz Taqi, Ustadz Aufa, dan para asatidz dan ustadzat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya berkenan untuk mengawali program ini, bahwa ta'limul Quran dengan ta'limul lughah al-arabiyyah wa dirasat al-islamiyah itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kita belajar bahasa Arab, tidak ada tujuan yang lebih penting dari itu selain agar kita paham Al-Quranul Karim. Begitu juga ketika kita belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya, mentadabburi makna-maknanya, itu juga akan menguatkan kafaah lughawiyah kita. Karena tidak ada bahasa yang lebih fushah dari kitab-kitab yang ada melebihi fushahnya bahasa Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Al-Quran itu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Maka program ini menjadi sangat penting dan akan kita prioritaskan sebagai program unggulan di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, di samping program pembelajaran reguler Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah wa Dirasat Al-Islamiyah. Maka sekali lagi kita berterima kasih kepada para asatidz, para ustadzat yang sudah mengawali program ini. Jazakumullah khairan katsira, dumtum fi sihah wa afiyah wa barakah minallahi azza wa jalla. Begitu juga kami sangat berterima kasih kepada para peserta dengan berbagai latar belakangnya yang istijabah memenuhi ajakan undangan untuk bersama-sama belajar Al-Quranul Karim. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami, ke antuna sekalian mempercayai Ma'had Abu Bakar As-Siddiq sebagai tempat untuk belajar Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Berikutnya, tak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam program yang diselenggarakan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tentu kami menyadari sepenuhnya kami tidak sempurna, karena al-kamalu lillah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami hanya berikhtiar, berusaha dengan segala keterbatasan untuk bisa ikut berkontribusi dalam masyru' dakwah Quran di tanah air yang kita cintai ini, menyebarkan dan membumikan kalamullah azza wa jalla. Maka kalau ada kekurangan, kekhilafan, keterbatasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan mohon masukan-masukan dan nasihat konstruktifnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis ini seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk bersemangat belajar Al-Qur'anul Karim, di mana dengannya kita akan meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, adalah kitab yang penuh dengan barakah. Sebagaimana yang Allah tegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, untuk ditadabburi dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka insya Allah waktu yang kita sisihkan, waktu yang kita luangkan untuk melakukan proses belajar dan mengajar Al-Quran, ini akan mengundang barokah dari Allah. Akan menghadirkan al-khair, al-kathir, al-mutazayid, kebaikan yang banyak dan akan terus-menerus bertambah. Ini yang kita harapkan dari kita belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Mendapatkan barokah dari Allah, yang insya Allah dengannya waktu kita, harta kita, dari apa yang kita sisihkan atau kita keluarkan dalam belajar ini, kemudian ilmu kita yang kita berikan dalam menyampaikan indahnya Al-Quran ini, insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa al-khair al-ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Itu adalah tabiat Al-Quran. Waktu yang kita berikan untuk Al-Quran, meskipun dari hitungan manusia berkurang, tetapi itu akan membuatnya luas, longgar, karena penuh dengan kemanfaatan. Harta yang kita keluarkan untuk belajar dan mengajar Al-Quran, secara hitungan manusia berkurang, tapi pada hakikatnya itu bertambah kemanfaatannya dan keberkahannya. Termasuk ilmu Al-Quran yang kita miliki, ketika kita berikan kepada orang lain, ya, insya Allah akan semakin bertambah, semakin memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang membawa pahala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kemudian tentu kita semua berharap kita dengan program ini bisa menggapai khairiyah, keterbaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa menggapai maqam al-mahiru bil Quran, orang-orang yang mahir Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq walahu ajran. Bahwa orang-orang yang mahir Al-Quran, pinter Al-Quran, maka kelak di akhirat akan disejajarkan dengan para utusan, para malaikat, para rasul yang mulia. Adapun orang-orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kesulitan dalam membacanya dengan segala keterbatasannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala bacaan Al-Qurannya, dan yang kedua
adalah pahala masyaqqah yang dia rasakan saat belajar Al-Quran. Jadi kalau ada dari peserta yang masih belum standar bacaan Al-Qur'annya dan bergabung dalam program ini dalam rangka untuk memperbaiki tilawahnya atau tahsin, jangan berkecil hati. Ya, tilawahnya sendiri, usahanya sendiri, bacaannya sendiri meskipun belum sempurna itu berpahala, ditambah satu pahala lagi yaitu pahala masyaqqah, pahala kesulitan. Yang meskipun sulit, meskipun berat, dia tetap istiqomah membaca, maka itu pahalanya bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita berharap bahwa Al-Quran yang saat ini kita betul meluangkan waktu kita, dan ke depan antum semua akan meluangkan waktu antuna sekalian untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, kita berharap ini betul-betul akan menjelma nanti di akhirat, memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengannya. Ya, apa yang kita lakukan insya Allah dalam rangka untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Tentu bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu masuk kepada memori kita, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana biar interaksi kita dengan Al-Quran lebih meningkat. Dan itulah hikmah kenapa Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaddu tafallutan minal ibil, lebih mudah lepas bahkan jika dibandingkan dengan seekor unta. Unta itu bagi orang Arab adalah hewan yang paling mudah lepas. Ketika ikatannya tidak kencang, dia akan berjalan pelan terus meninggalkan tempat di mana pemiliknya menambatkan dirinya. Ya, mudah banget lepas. Nah, kata Rasulullah, hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor unta. Tentu ini ada hikmahnya. Kalau orang menghafal Al-Quran, sekali menghafal langsung hafal dan kemudian gak hilang-hilang ketika gak dimurojaah, tentu orang interaksinya akan minim dengan Al-Quranul Karim. Tetapi ketika dia menyadari Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil, lebih mudah lepas daripada seekor unta, dia akan berusaha murojaah terus, mengulang-ulang terus, sehingga kemudian ya, dia jadi dekat, jadi intens interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Ini hikmah dari betapa Al-Quran itu lebih mudah hilang, lebih mudah lepas daripada seekor unta jika dibandingkan dengan hafalan-hafalan yang lain. Maka ikhwah fila arsyadakumullah, program tahfidz ini tentu kita tidak hanya berorientasi pada kognitif belaka, kita tidak hanya berbicara tentang hafalan berapa juz, tetapi lebih penting dari itu bagaimana program tahfidz ini adalah program tahfidz yang tarbawi, program tahfidz yang bagaimana kita hafal bukan hanya lafaz-lafaz Al-Quran, tetapi juga makna-maknanya, dan bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita intens dekat dengan Al-Quran, kita bisa memahaminya, maka bagaimana kita bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain, hingga kemudian kita masuk dalam kategori Ahlul Quran yang
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi fil ardi ahlun minan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga di muka bumi ini dari kalangan manusia. Ketika itu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Bahwasanya Ahlul Quran, keluarga Allah itu adalah para Ahlul Quran, dan mereka adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwafillah arsyadakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, memberikan kepada kita petunjuknya agar kita bisa istiqomah dalam belajar, menghafal, memperbaiki bacaan, murojaah, dan menggapai maqam al-mahiru bil Quran, menggapai maqam khairukum, menggapai maqam ahlul Quran, dan lebih penting dari itu bagaimana kita bisa mempelajarinya dan mengamalkannya, dan kemudian juga mendakwahkannya, dan paling jauh nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan izin kepada Al-Quran yang kita baca dan kita senantiasa dekat dengannya untuk memberikan syafaat kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram antarhamana bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, ya Rabb kami, di majelis yang penuh berkah ini kami memohon kepadamu agar engkau sayangi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Ajarkanlah dari Al-Quran apa-apa yang kami tidak ketahui. Ingatkanlah dari Al-Quran apa-apa yang kami lupa. Dan karuniakanlah kepada kami agar kami bisa membacanya, menghafalnya, memurojaahnya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya siang dan malam ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian hidup kami sukses, gemilang, berhasil dunia dan akhirat ya Allah. Dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian Engkau memberikan kehidupan yang buruk, jatuh sejatuh-jatuhnya ya Rabbal Alamin.
Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba qumumina wa humumina wa dawa'a amradina ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quranul Karim bagi kami musim semi hati kami, Allah. Penghilang duka dan lara kami, Allah. Obat bagi kesedihan dan kesulitan kami, Allah. Obat bagi penyakit hati dan penyakit fisik kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir wa tammim lana bi khair. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah kami dalam mempelajari, menghafal, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, ya Allah. Mudahkanlah dan jangan engkau persulit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa-apa yang engkau buat mudah, dan engkau maha mampu membuat mudah apa-apa yang sulit. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, engkau maha mampu memberikan apa-apa yang ditahan oleh orang-orang, dan engkau maha mampu menahan apa-apa yang diberikan oleh orang-orang, ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Mari kita awali program yang mulia, yang penuh dengan barokah ini dengan membaca basmalah, tentu sepenuh keikhlasan bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah, riayah kepada kita semua, istiqomah sampai kita menggapai makom-makom yang tadi kita sebutkan. Aku ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.